Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali dalam channel kajian kitab atau literasi kitab kuning. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa penjelasan tentang pengertian Al-Quran di dalam kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran karya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki. Untuk mempersingkat waktu, mari kajian ini kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah yang kita tujukan hadiahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga sahabatnya, dan juga penulis kitab ini yakni As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah kegiatan literasi kitab kuning ini dapat berjalan lancar dan membawa manfaat maslahat din wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa ala niyatin kulli wa ala niyatin shalihah wa ala mana wa salafus salih wa ila hadratin nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi jami'in ikhwanina wa muslimin wa ila hadhihi samhasa As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani mu'allifil kitab lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in wa siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amatana bil asrari fid dharain amin. Mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai definisi Al-Qur'an. Haddul Qur'ani, batas Al-Qur'an. Yang dimaksud adalah definisi Al-Qur'an. Al-Qur'anu lughatan ma'khudun minal qur'i. Yang disebut Al-Qur'an secara bahasa didefinisikan itu adalah terambil dari kata Al-Qur'i. Wa huwa al-jam'u. Yang dinamakan Al-Qur'i yakni al-jam'u, mengumpulkan. Wa urfan, secara istilah yang disebut Quran adalah huwa al-kalamu al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin al-mu'jizu bi suratin minhu. Yang disebut dengan Al-Quran secara istilah adalah kalam yang diturunkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'jizu yang mengandung mukjizat, bi suratin minhu dengan surat yang ada di dalam Al-Quran. Yakni Al-Quran secara bahasa berarti mengumpulkan, sedang secara istilah adalah perkataan yang diturunkan atau tepatnya firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengandung mukjizat dengan salah satu surat di dalamnya. Fa qauluna al-kalamu jinsun syamilun li jami'il kalam. Kemudian Sayyid Muhammad menjelaskan yang dimaksud perkataan kalam di situ, kalam yang tadi saya sebutkan di atas, yakni sebuah jenis yang secara komprehensif mencakup semua perkataan. Selanjutnya wa qauluna al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin. Perkataan Sayyid Muhammad yang disebut al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin yakni faslun mukhrijun lil kalamil munazzali ala ghairihi minal anbiya kataurati wal injili wa sa'il kutubi was suhufi. Yang dimaksud dengan diturunkan kepada Nabi Muhammad yakni sesuatu yang dapat memisah dari, yang dapat membedakan antara perkataan atau firman Allah yang diturunkan kepada selainnya, seperti kitab Taurat, Injil, dan beberapa kitab serta suhuf-suhuf yang lain. Kemudian wa qauluna al-mu'jizu faslun tsanin mukhrijun lil ahadits ar-rabbaniyah ka hadits sahihaini ana inda dhanni abdi bi. Kemudian yang disebut di atas al-mu'jizu yang mengandung mukjizat itu sebagai pemisah yang mengecualikan
ahadits ar-rabbani, yakni hadis-hadis qudsi atau hadis rabbani, seperti perkataan anna inda dzanni abdi bi. Tsummal iqtisaru fil hati al-i'jaz wa in nazal Qur'an li ghairihi aidan li annahu al-muhtaju ilaihi fil tamyiz fa huwa al-aham. Kemudian diringkas bahwasanya definisi Al-Qur'an itu mengandung mukjizat, meskipun Al-Qur'an diturunkan pada selain Nabi juga, karena Nabi itu lebih karena kata-kata ijaz itu sangat dibutuhkan untuk membedakan dengan yang lain. Kemudian wa qauluna bi suratin minhu bayanun li aqalli ma yahsulu bihi al-ijaz. Dan perkataan tentang bi suratin minhu tadi yang disebutkan di atas bahwasanya mengandung dapat melemahkan artinya mukjiz itu dengan salah satu surat di dalam Al-Qur'an itu menjelaskan paling sedikitnya i'jaz dapat yang paling li aqalla ma yahsulu bihi al-i'jaz. Ya. Wa huwa qadrun aksaru suratin. Ya, jadi itu kira-kira satu surat seperti surat Al-Kautsar. Wa inna makana aqallul i'jazi bi aqalli suratin bi annahu lam yakun fil Qur'ani ayatun mufradatun bil ayati tastalzimu munasabatun lima qablaha wa ma ba'daha wa takunu salatu ayatin. Ya, kemudian surat di perkataan Sayyid Muhammad tentang surat, ya, satu surat yang dapat melemahkan. Jadi Al-Qur'an itu al-mu'jiz dikatakan seperti itu jika paling sedikitnya satu ayat, karena ayat itu mengandung satu surat seperti surat Kautsar, karena di dalam Al-Qur'an kita kenal dengan ilmu munasabah yang antara satu ayat dengan ayat yang lain itu dapat berhubungan. Ya, balil ayat itu tastalzimu munasabatan lima qablaha. Jadi dapat berhubungan satu ayat dengan yang lain. Kemudian wazat ba'duhum fil hati faqala al-muta'abbadu bi tilawati liyukhrijam mansukhat tilawati. Kemudian sebagian ulama menambahkan definisi Al-Qur'an yakni ya sesuatu yang dapat mendatangkan pahala jika dibaca, ya. Itu mereka mengecualikan bacaan-bacaan yang dimansuh atau disalin. Kemudian wasuratu yang di pengertian definisi surah ya jumlatun minal Qur'ani aqalluha thalathatu ayatin musammatun bismil khasin laha bitauqifin minan nabi sallallahu alaihi wasallam bi an tuzkaru bi dzalikal ismi, ya, tastahiru bihi. Kemudian surat adalah bagian dari Al-Qur'an yang paling sedikitnya 3 ayat yang dinamai dengan nama tertentu, itu namanya surat. Jadi bagian dari Al-Qur'an yang dinamai dengan nama tertentu dan susunannya tauqifi sesuai dengan instruksi Nabi. Kemudian ayat, apa itu ayat? Wal ayatu ya jumlatun fi surati mumayyizatun bil fasilati wa al kalimatu allati takun akhir ayat. Yang disebut ayat adalah bagian dari surat yang dibedakan dengan pemisah, yang dipisah-pisah. Apa pemisah itu? Kalimat yang berada di akhir ayat. Ya, itu penjelasan dari definisi Al-Qur'an, kemudian bagian dari Al-Qur'an, surah dan ayat. Ya, jadi kayak saya simpulkan yang disebut dengan Al-Qur'an ya ini adalah secara bahasa terambil dari kata al-Qur'u, artinya mengumpulkan. Secara istilah adalah al-kalam al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin al-mu'jizu bi suratin minhu. Ini perkataan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang mengandung mukjizat dengan salah satu surat di dalamnya. Sedang surat adalah bagian dari Al-Qur'an yang paling sedikitnya 3 ayat yang dinamakan atau memiliki nama khusus, dan penyusunannya itu merupakan instruksi langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ijtihadi atau ijtihad ulama. Terakhir ayat yakni ia jumlatun surah
mumayyizatan bil fasilah. Ini ayat adalah bagian dari surat yang dibedakan dengan pemisah itu ya. Ada Al-Qur'an, di dalamnya ada surat, di dalam surat ada ayat. Demikian kajian pada kitab kali ini tentang pengertian Al-Qur'an di dalam kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Qur'an. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.